OKB. Jumpa lagi dengan saya di Negara Bijaksana, channel yang membahas sebuah persoalan populer di Indonesia secara bijaksana dan dijamin dengan pemikiran terbaru. Sekarang saya mau berbicara soal fenomena kesulitan di berbagai daerah di Indonesia ketika kasus wakil bupati, wakil wali kota, atau wakil gubernur lowong. Pengisian jabatan wakil wali kota, wakil bupati, wakil gubernur yang lowong akibat dari bupati berhalangan atau wakil bupati berhalangan, atau wakil bupati berpindah menjadi bupati, atau wakil gubernur, wakil wali kota berpindah menjadi wali kota atau berpindah menjadi gubernur akibat dari bupati sebelumnya berhalangan atau meninggal atau halangan lainnya lah. Posisi ini menjadi tidak mudah. Pengisian lowongan jabatan ini tidak mudah, selalu terkatung-katung. Bahkan ada daerah-daerah tertentu yang sampai selesai masa jabatan tidak memiliki wakil kepala daerah, wakil gubernur, wakil wali kota, atau wakil bupati. Tidak memiliki, karena perjalanan proses pemilihan, proses pengisian jabatannya tidak lancar. Meskipun di dalam undang-undang sudah mengatakan bahwa apabila masa jabatan yang sisa itu 1,8 bulan, maka jabatan wakil bupati, wakil wali kota, atau wakil gubernur harus diisi. Itu syaratnya. Kalau di bawah dari 1 tahun 8 bulan, boleh, tidak perlu ada pengisian lowongan jabatan. Tetapi kasus-kasus yang lebih dari 1 tahun 8 bulan itu tidak mudah. Bahkan ada yang sampai masa jabatan berakhir tidak memiliki wakil kepala daerah. Itu fenomena sudah banyak terjadi. Salah satunya adalah di Kabupaten Ngada, Flores. Ketika Bupati Mariano Sae tersandung hukum, jabatan wakil bupati Ngada menjadi lowong karena wakil bupatinya naik menjadi bupati secara otomatis oleh konstitusi. Jabatan wakil bupati lowong sampai selesai tidak terisi. Sekarang ini di Kabupaten Ende, Flores, NTT, itu bupatinya Marcel Petu itu meninggal hanya beberapa bulan setelah dilantik. Sampai hari ini hampir 2 tahun jabatan wakil bupati Ende tetap tidak terisi. Begitu sulitnya tarik-menarik proses itu berjalan. Ende hanya menjadi salah satu dari sekian banyak persoalan kekosongan jabatan wakil kepala daerah di berbagai daerah di Indonesia. Tetapi tidak ada sanksi apapun yang berjalan. Padahal proses itu, realita itu diatur dalam regulasi. Tetapi pelanggarannya tidak pernah ada pihak yang harus dihukum. Tidak ada, belum pernah ada yang dihukum. Misalnya DPRD-nya yang dihukum, partai politik koalisinya yang dihukum, tidak ada. Tidak terisi, tidak ada orang yang dihukum. Padahal ini regulasi, ini undang-undang. Bicara undang-undang, bicara aturan, tentu bicara sanksi. Tidak ada. Hukum regulasi negara tanpa sanksi bukan hukum namanya, bukan undang-undang. Undang-undang selalu diikuti dengan sanksi. Tetapi jabatan wakil bupati, wakil gubernur, wakil wali kota, kebanyakan yang tidak terisi sampai masa jabatan selesai melakukan pelanggaran terhadap undang-undang, tapi tidak ada satupun yang dikenakan sanksi. Tidak ada DPRD yang dikenakan sanksi, tidak ada partai politik yang dikenakan sanksi, tidak ada koalisi yang dikenakan sanksi. Artinya apa? Artinya kita tidak tertib. Ketatanegaraan kita. Mengapa semua persoalan ini proses ini menjadi lama sekali? Karena di dalam regulasi mengatur bahwa apabila wakil kepala daerah berhalangan, maka proses pengisian jabatannya diserahkan sepenuhnya kepada partai politik yang sedang berkuasa atau gabungan partai politik, yaitu koalisi. Tetapi dalam bahasa regulasi mengatakan bukan koalisi, tetapi gabungan partai politik. Tibalah saatnya sekarang. Regulasi tidak pernah mengatur bagaimana koalisi ini atau gabungan partai politik ini, bagaimana proses pemilihan
yang mereka lakukan. Tidak ada lagi regulasi, tidak ada aturannya. Lalu, partai politik atau gabungan partai politik yang mengusung nama-nama itu, sebelum mereka mengusung, ketika mereka ikut pilkada, mereka pun tidak memiliki aturan main atau MOU atau nota kesepahaman yang mencantumkan seluruh aturan main dalam koalisi. Salah satu diktumnya mengatur bahwa apabila terjadi kekosongan lowongan jabatan wakil bupati atau wakil wali kota atau wakil gubernur, maka bagaimana mekanisme pemilihannya? Itu yang tidak ada. Proses pemilihan, pengisian jabatan, undang-undang cuma mengaturkan semua kembali kepada koalisi atau partai politik itu tersendiri. Stop di situ. Selebihnya tidak ada aturan main lagi. Sampai di tangan partai politik atau sampai di tangan gabungan partai politik atau koalisi pun tidak ada aturan mainnya. Akhirnya apa? Yang terjadi adalah tarik-menarik kepentingan. Membuat aturan-aturan seenaknya sendiri, semaunya sendiri, semau gue. Yang satu merasa tidak bersalah apabila dia mengatur seperti ini, A. Yang satu mengatakan tidak bersalah apabila dia mengaturnya seperti B. Dan semua mereka merasa diri benar. Jadi kebenaran ini subjektif. Tidak ada standar yang jelas. Tidak ada alat ukur yang jelas tentang kebenaran yang mereka miliki. Akhirnya terkatung-katung. Sudah terkatung-katung, tidak ada orang yang dihukum karena membuat sebuah daerah tanpa wakil kepala daerah. Tidak ada pihak yang dihukum. Memang banyak suara yang mengatakan bahwa tidak ada wakil bupati, tidak ada wakil gubernur, tidak ada wakil wali kota, tidak masalah. Memang bisa saja secara manajerial tidak ada masalah. Tapi secara regulasi, secara konstitusi, secara yuridis salah. Karena yuridis, konstitusi kita, regulasi kita mengatur bahwa setiap kepala daerah memiliki wakil kepala daerah. Itu hukum. Itu undang-undangnya. Itu konstitusinya. Dalam kenyataan banyak daerah sampai selesai masa jabatan tidak memiliki wakil kepala daerah. Dan tidak ada orang yang merasa bersalah sampai di sini. Pun tidak ada orang yang dihukum karena sudah melanggar ketatanegaraan. Ini ngeri, mengerikan. Sebuah regulasi dilanggar oleh para pejabat, oleh para pengelola negara, oleh para pengelola daerah. Tidak ada yang bertanggung jawab, tidak ada yang dihukum. Ngeri. Saya merasa ngeri sekali. Sebuah aturan tanpa sanksi. Tapi itu terjadi di negara Indonesia. Kalau di negara bijaksana, saya pastikan ada revisi undang-undang. Yaitu revisi bahwa ada diktum yang mengatur tentang bagaimana mekanisme pengisian jabatan yang lowong. Ada mekanisme sampai dengan pelantikan. Itu diuraikan secara jelas. Bagaimana mekanisme pemilihannya. Supaya tidak boleh ada yang berbuat sendiri-sendiri. Tidak boleh ada yang melakukan seenak sendiri. Itu satu. Kalau tidak lewat pengaturan regulasi. Pilihan kedua adalah ditambah diktum bahwa setiap koalisi, setiap calon kepala daerah wajib menyertakan nota kesepahaman sesama anggota koalisi. Nota kesepahaman mereka yang mencantumkan tentang pemilihan wakil kepala daerah apabila jabatan lowong. Di KPUD itu harus disertai dengan nota kesepahaman koalisi apabila terjadi kekosongan atau lowong jabatan, maka mekanisme pemilihannya sudah ada. Sehingga kalau terjadi kekosongan lowong jabatan, maka regulasi inilah yang akan dipakai menjadi rel bagi mereka untuk bekerja, mengisi lowong jabatan. Tidak boleh dibiarkan mereka bekerja tanpa aturan main sehingga mereka akan mengatur dirinya sendiri, semau gue, seenak sendiri. Setiap orang merasa benar semua. Akhirnya setiap orang merasa ingin jadi pejabat semua, jadi wakil bupati, wakil wali kota atau wakil gubernur semua. Setiap orang merasa diri layak. Setiap partai politik merasa diri layak. Setiap partai politik merasa diri punya hak. Akhirnya mereka membuat kebenaran masing-masing. Karena tidak ada yang mengalah, akhirnya mereka bisa saja berpikir, jika saya tidak jadi,
Lebih baik kita tidak semua. Akhirnya apa? Tidak pernah ada lagi gelar forum koalisi yang berbicara tentang pemilihan atau yang memilih wakil bupati, wakil wali kota, atau wakil gubernur. Tidak ada. Akhirnya itu dibiarkan menggantung sampai masa jabatan selesai. Wow. Itu di Indonesia terjadi. Kalau di negara bijaksana, saya yakin ada revisi dalam undang-undang yang mengatur soal mekanisme pemilihan pengisian jabatan yang lowong. Jika Anda setuju dengan saya, Anda seide dengan saya, berarti kita berada pada satu perjuangan yang sama, yaitu ingin melihat Indonesia menjadi lebih baik, Indonesia menjadi negara yang bijaksana yang kita impikan. Caranya adalah dengan Anda memberi dukungan dan berpartisipasi dalam channel ini. Subscribe di bawah channel ini, bunyikan lonceng di sampingnya untuk menunjukkan Anda berlangganan secara gratis, dan ada pemberitahuan setiap kali saya mengirim edisi baru. Dan jika Anda setuju dengan ide ini, jangan lupa bagikan ke semua relasi Anda. Terima kasih.